akumulasi. Mana itu diedit lagi kan? Jadi mereka ini adalah orang yang hobi ngedit Al-Quran. Menjawab segala sesuatu tentang keraguan. Coba dibaca ayatnya. Coba dibaca. Yang diedit ini, yang diedit. Coba dibaca ayatnya. Coba dibaca ayatnya dulu. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Marwan, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf. Mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Ya, memang ya, ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham, Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Nah, Al-Quran yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan Islam dibakar, teman-teman. Mau ada di kulit binatang, di daun, di kayu, dibakar atau dimusnahkan. Nah, ini kan tanda tanya besar. Karena ada banyak perbedaan mushaf. Sehingga kemudian dikodifikasi dan bilang mushaf Utsman yang katanya Munim Siri, katanya Dr. Munim Siri. Jangan salah, Al-Quran yang sekarang ada di depan kita itu adalah editan 1924 di Kairo, Mesir. Loh, lain lagi. Versi Utsman iya, tapi sudah diedit di Kairo, Mesir tahun 1924, kan baru beberapa puluh tahun yang lalu. Ini yang Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Al-Quran tidak pernah berubah. Saya pun dulu berpikiran dan meyakini itu. Tapi kini setelah saya baca banyak buku, mendengar diskusi, bertukar pikiran, saya tiba pada kesimpulan bahwa Al-Quran sangat mungkin mengalami perubahan. Mungkin, atau hampir pasti menurut keyakinan saya, Al-Quran tidak berubah secara substantif, tapi bahwa di sana-sini ada editan, koreksian, atau bahkan ada yang dihilangkan, mungkin saja terjadi. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Dengan kata lain, Al-Quran mengalami banyak perubahan sejak awal sampai saat ini. Al-Quran yang dibaca oleh Muslim saat ini hanyalah salah satu dari sekian banyak varian Al-Quran yang ada di dunia. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Kalau kamu masih mau percaya bahwa Quran adalah wahyu yang turun langsung gedebuk dari Allah, tanpa campur tangan manusia, dijaga oleh Allah, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia, itu adalah pilihan kamu. Dan saya menghormati hal itu. Tetapi ketahuilah bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Sampai dengan Muhammad meninggal, tidak ada pernyataan dari Allah, Jibril, atau Muhammad bahwa Quran sudah selesai. Allah, Jibril, atau Muhammad tidak pernah memberikan mandat kepada Utsman untuk membukukan Quran. Tanpa campur tangan seorang manusia yang bernama Utsman, yang bukan Nabi, Quran bahkan tidak menjadi buku. Tidak ada satu orang pun yang tahu surah-surah di dalam Quran disusun oleh Utsman berdasarkan apa. Yang jelas, bukan berdasarkan kronologi waktu turunnya wahyu. Dan susunan Quran versi Utsman berbeda dengan susunan Quran versi Abdullah bin Mas'ud dan versi Ubay bin Ka'ab. Menurut sumber-sumber Islam, ada ayat-ayat yang hilang dan ada ayat-ayat yang ditambahkan pada Quran versi Utsman dari Quran versi Muhammad yang seharusnya. Dari Utsman ke zaman ini, Quran juga mengalami beberapa kali perubahan. Quran yang beredar di Indonesia sekarang ini bukan versi Utsman, tetapi versi Hafs yang baru direvisi pada tahun 1924. Dan ada banyak Quran versi lainnya yang berbahasa Arab dan diklaim asli juga oleh pembacanya masing-masing sekarang ini. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Saya paham, Anda pasti susah menerima